Sri Mulyani Indrawati. Lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1962. Ibu Sri Mulyani mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Kabinet Indonesia Bersatu 5 Desember 2005. Selama menjadi Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Berbagai upaya tersebut telah mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia. Nilai berakhlak dalam Ibu Sri Mulyani Indrawati adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, bersikap loyal yang mana beliau berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, perilaku adaptif yang mana beliau terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Beliau juga membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yaitu pada bidang keuangan negara. Beliau memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Beliau membangun integritas dengan melakukan perubahan fundamental di Kementerian Keuangan mulai dari organisasi, SOP, SDM, dan lainnya. Beliau melakukan tugas dengan kualitas terbaik, ditandai dengan dinobatkannya beliau menjadi Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Market pada 18 September 2006. Beliau merupakan sosok pemimpin yang patut diteladani. Jaya Setiawan Wulo. Jaya Setiawan Wulo merupakan seorang aparatur sipil negara yang mengabdi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pada tahun 2019, beliau meraih Piala Adigana kategori PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019. Nilai berakhlak yang dapat diambil dari Jaya Setiawan Wulo adalah beliau dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan kerjanya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Beliau juga selalu meningkatkan kompetensi diri dan menjalankan tugasnya dengan kualitas terbaik. Kemudian beliau juga senantiasa menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara, dan cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan aksi beliau yang membuat aplikasi Custom Declaration Online atau CD Online pada Bea Cukai Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Aplikasi CD Online ini memudahkan para penumpang yang datang dari luar negeri untuk tidak perlu lagi mengisi dan menulis formulir CD ketika tiba di Bandara Kuala Namu. Hasil akhir dari aplikasi tersebut adalah QR Code yang selanjutnya akan ditunjukkan pada petugas Bea Cukai Bandara Kuala Namu. Pendidikan tidak dapat menunggu. Jaya Setiawan Wulo juga suka menolong orang lain dan tidak lupa juga mengajak orang lain untuk ikut berkontribusi atas apa yang beliau lakukan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beliau menjadi inisiator organisasi The School Project yang melibatkan puluhan PNS muda untuk membantu mengedukasi sekaligus memberikan perlengkapan sekolah pada lebih dari 2.000 anak di Sumatera Utara, Banten, hingga Papua. Tokoh selanjutnya yang menurut kelompok kami mencerminkan nilai berakhlak, tokoh tersebut adalah Bapak Ridwan Kamil yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil mencerminkan nilai ASN berakhlak berupa berorientasi pelayanan. Terlihat dari berbagai media sosial yang memperlihatkan sosok Ridwan Kamil yang selalu berbaur dengan ramah, cekatan, dan solutif kepada masyarakat Jawa Barat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Ridwan Kamil juga mencerminkan nilai ASN berakhlak berupa akuntabel. Hingga saat ini, tidak ada pemberitahuan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan yang diemban oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil juga memiliki kendaraan dinas berupa mobil listrik yang lebih hemat dan murah. Selain sebagai media promosi mobil listrik, hal ini menunjukkan bahwa beliau menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tokoh selanjutnya yang mencerminkan nilai ASN berakhlak yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Beliau merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 2 periode sejak tanggal 23 Agustus 2013. Bapak Ganjar Pranowo mencerminkan nilai ASN berakhlak berupa harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, mengunjungi ratusan pengungsi di Aula Kecamatan Pekalongan Barat.
Saat tiba di lokasi, Bapak Ganjar Pranowo langsung disambut ratusan pengungsi yang telah berada di sana selama 14 hari. Dari kunjungan tersebut, Bapak Ganjar Pranowo berharap dengan adanya peningkatan dan penyebaran pengungsi, masyarakat akan lebih nyaman, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan seperti selimut, alas tidur, dan kebutuhan lainnya dapat dipenuhi. Selain nyaman, hal itu juga dapat mengurangi potensi penyebaran kasus COVID-19. Elena Rahmawati. Elena berasal dari Nusa Tenggara Barat yang mengalirkan air bersih ke seluruh desa di Lombok Timur. Ini ia lakukan karena ia selalu melihat warga Lombok Timur yang mengantri bahkan berjalan berhari-hari untuk mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, Elena pun menginisiasi Yayasan Masyarakat Peduli untuk memasang pipa air ke seluruh desa di sana. Kita patut mencontoh nilai harmonis dan loyalitas yang dimilikinya. Terbukti dari dia memperjuangkan program ini mulai tahun 2000 dengan biayanya sendiri. Dia mengajak masyarakat bersama-sama bahu-membahu agar bisa mendapatkan air bersih dengan mudah dengan biayanya sendiri. Terakhir ada Muhammad Rashid dari Jawa Timur. Muhammad Rashid berjasa dengan mengubah pemukiman gelap gulita di Desa Andung, Kecamatan Tiris, Probolinggo, menjadi terang benderang. Dengan bermodalkan uang 3,5 juta rupiah dari tabungan pribadinya, ia bereksperimen dan menciptakan energi listrik melalui kincir air atau biasa disebut mereka dengan lang-baling. Sosok ini patut kita jadikan contoh sebagai nilai-nilai core value berakhlak, yaitu nilai kompeten dan loyalitas. Dengan kompetensi dan loyalitas yang dimiliki, dia mampu membuat penerang yang berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Adamas Belva Syah Devara. Adamas Belva Syah Devara lahir pada 30 Mei 1990. Beliau adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri dan direktur utama Ruang Guru. Pada tahun 2017, ia terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha paling muda yang berpengaruh di Asia oleh Forbes Magazine. Belva juga merupakan alumni Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Dilihat dari prestasi beliau, mempunyai jiwa adaptif dan kompeten karena dengan menciptakan aplikasi Ruang Guru merupakan inovasi yang sangat baik dan pada saat pandemi ini yang bisa membantu orang lain untuk belajar dari rumah. Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Beliau adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintah Presiden Joko Widodo dan dengan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2019, ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Dilihat dari prestasi beliau mempunyai jiwa adaptif karena beliau berhasil menciptakan aplikasi ojek online ini yang sangat membantu masyarakat. Ibu Risma, amanah rakyat Surabaya dia buktikan dengan penuh tanggung jawab. Sejak menjadi wali kota Surabaya, ditulis dalam situs resminya, Ibu Risma mendapatkan sejumlah penghargaan seperti Wali Kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor Project tahun 2015. Penghargaan Adipura untuk kota Surabaya diantaranya diraih secara berturut-turut pada 2011 hingga 2018. Berkat pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan perilaku Ibu Risma tersebut, Presiden Joko Widodo menunjuk Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, sebagai Menteri Sosial. Bapak Erick Thohir. Dalam hal ini, Bapak Erick Thohir mampu menggerakkan berbagai sumber daya dan terbuka agar para pengusaha dapat bekerja sama dengan BUMN
untuk menghasilkan nilai tambah, khususnya mendorong pengusaha dan UMKM bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Ketika kita bekerja untuk kepentingan bangsa, maka tidak ada lagi golongan swasta atau golongan BUMN, karena semuanya berkolaborasi dan bersinergi menjadi satu guna mendukung transformasi dalam penanganan ekonomi bangsa Indonesia pasca pandemi.